MTSN 10 Banyuwangi. Di sini kita akan ngobrol santai yang akan menyajikan hal-hal yang menarik dan edukatif. Nah, teman-teman, di sini kita sudah kedatangan 3 bintang tamu spesial yang pastinya gak kalah keren nih dari bintang tamu sebelumnya. Yuk langsung saja kita kenalan dengan Kak Trianda, Kak Wasil, dan Kak Nay. Halo Kak. Hai. Bagaimana kabarnya hari ini Kak? Alhamdulillah sehat. Nah, sebelum lanjut ngobrol, yuk kita kenalan dengan mereka bertiga nih, supaya teman-teman yang ada di rumah juga saling kenal. Halo, perkenalkan, nama saya Namita Syafa'ah, biasa dipanggil Naila. Hai, nama saya Trianda Nur Arfianti, biasa dipanggil Trianda atau Via. Halo, nama saya Firotul Wasilah, biasa dipanggil Wasil. Wah, piala apa ini di sini? Bisa ditunjukkan mungkin ke teman-teman? Oh iya, ini piala dari hasil kerja sama kami dalam rangka LCC Juara 1 sekabupaten. LCC itu apa saja sih Kak? LCC itu adalah lomba cerdas cermat yang diadakan di SMK Nurul Taqwa dalam festival dalam rangka Scott Festival. Kenapa sih Kak tertarik sama lomba cerdas cermat ini? Karena kita ini kan anggota Dewan Galang yang berhubungan erat banget dengan yang berkaitan dengan pramuka, jadi maka dari itu kita tertarik dengan lomba ini. Gimana sih Kak kesan-kesannya ikut lomba cerdas cermat ini? Awalnya sih kita itu baru pertama kali datang, kita merasa deg-degan ya coba saja bayangkan sekabupaten. Dan itu pesertanya banyak banget, jadi ya kita merasa deg-degan. Dia suka insecure sih sama mereka-mereka yang sudah menempuh seperti terap seperti itu. Tetapi madrasah kita ini nggak kalah keren juga ya guys, Ya. bisa mendapatkan juara loh. Buktinya juara 1. Ya, keren sekali. Waktu lomba itu terdiri apa saja sih Kak dalam lomba cerdas cermat ini? Dari materi pramuka, akademik, dan umum. Dan kita juga mengikuti 4 babak, ada 4 babak kan. Pertama babak penyisihan, kedua 10 besar, ketiga babak semifinal, dan kemudian babak final. Untuk babak penyisihan sendiri, untuk pramukanya itu 70%, pengetahuan umum dan akademiknya itu 30%. Terus setelah penyisihan 10 besar, babak semifinal dan babak final itu pengetahuan umumnya 70%, untuk pramukanya 30%. Dan waktu kita misi estafet itu kita paling cepat, Ya, untuk penyisihan kita kemarin dapat urutan nomor 1. Ya. Terus babak 10 besar kita urutan kedua, misi estafet kita urutan pertama, dan final kita dapat juara 1. Wih, keren sekali ya teman-teman. Pengetahuan umum ini ada nggak sih Kak di materi sekolah? Nggak ada, tapi kita itu senang membaca buku, jadinya dapat banyak pengetahuan. Ya, karena di MTS Negeri 10 Banyuwangi ini sendiri literasinya sangat kental, maka dari itu kita yang mungkin pelajaran yang tidak ada di buku atau di materi itu kita bisa tahu. Dan perpustakaan kita juga kan MTS Negeri 10 Banyuwangi ada perpustakaan, di perpustakaan tersebut terdapat banyak sekali buku kan, dan dari situlah kita dapat pengetahuan. Nah, teman-teman yang ada di rumah, jangan lupa tetap membaca buku juga ya. Kok bisa sih menjawab pertanyaan yang nggak ada di materi sekolah? Ya itu tadi kan kita di budaya literasi yang dari MTS sendiri sudah kental, terus kita diwajibkan untuk membaca buku setiap harinya, terus juga perpustakaan menyediakan bahan bacaan untuk kita semua, jadi ya itu, dari itu kita bisa tahu pengetahuan yang nggak ada di materi. Nah, bagaimana sih Kak cara belajar yang efektif menurut versi Kakak? Menurut versi saya, belajar secara efektif itu saya bagi menjadi 4, yaitu ada yang penting banget tapi mendadak, seperti belajar matematika mungkin, belajar IPA, dan yang kedua itu penting tapi nggak mendadak. Kalau penting tapi nggak mendadak itu biasanya saya pelajaran yang seperti bahasa Inggris, bahasa Indo. Nomor 3, tidak penting tapi mendadak, itu bisa dijadwal, seperti ekstrakurikuler itu bisa dijadwal. Dan terakhir itu tidak penting tapi tidak mendadak juga, itu seperti main sosmed dan main HP itu harus dieliminasi. Kalau Kak Trianda? Kalau menurut saya ya,
Kan setiap orang itu jadwalnya berbeda-beda setiap harinya. Yang pertama, kalian tuh harus menentukan waktu belajar yang efektif menurut kalian. Kalau saya sendiri untuk belajarnya habis isya, karena sorenya setelah pulang sekolah saya latihan panahan, maghribnya saya mengaji. Akhirnya untuk belajar sendiri saya setelah isya. Panahan itu ada di ekskul madrasah sini juga, Kak? Ya tentu, di madrasah di MTS Negeri 10 Banyuwangi ada ekskul panahan, sehingga saya bisa dapat juara di Kabupaten Banyuwangi, juara 1 lomba panahan tradisional sama juara 2 standar BO tingkat kabupaten. Wih, mantap. Kalau Kak Wasil sendiri bagaimana? Ya sama seperti tadi kan, orang kan punya jadwal masing-masing setiap harinya. Dan saya belajar itu terkadang setelah asar saya juga ada kegiatan belajar, dan setelah isya saya belajar, dan karena setelah maghrib saya gunakan waktu itu untuk mengaji. Nah, teman-teman, ini tadi kan versi belajar menurut mereka. Kalau teman-teman sendiri bagaimana? Bisa tulis di kolom komentar ya. Terima kasih Kak atas waktunya. Iya, sama-sama. Buat teman-teman yang ada di rumah, stay safe ya, dan jangan lupa tetap jaga protokol kesehatan. Jangan lupa like, comment, share,